Mungkin kalian pernah mendengar bahwa orang yang punya masalah kesehatan mental disebabkan kurangnya iman. Anggapan tersebut tentu tidaklah sepenuhnya benar. Orang yang beragama dan beriman pada Tuhan tetap bisa mengidap masalah mental. Begitupun orang yang mengklaim ateis, tidak percaya Tuhan atau tak religius tetap merasa bahagia atas hidupnya. Agama telah menjadi pedoman moral bagi banyak orang di muka bumi. Di dunia ini, banyak orang melakukan perjalanan spiritual untuk menemukan arti kehidupan. Meski ateisme kini merangkak naik menjadi banyak yang menganut, nyatanya agama masih menjadi pedoman hidup yang banyak dipeluk manusia di muka bumi. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan beragam kepercayaan lain membentuk manusia-manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Agama dan iman merupakan sandaran beribu-ribu tahun peradaban manusia. Zaman modern, kecanggihan teknologi yang ditemukan manusia nyatanya tak lepas dari nilai-nilai universal agama. Agama dinilai mampu memberikan perasaan tenang, perasaan bahagia, dan nyaman saat hidup tak sesuai harapan. Tak heran, kemudian kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana hubungan keimanan dan kesehatan mental seseorang. Mungkinkah orang beragama punya kesehatan mental yang baik? Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita akan hubungkan kesehatan mental seseorang dengan agama atau keimanan. Menurut Profesor Psikologi Kenneth Pargeman, jika orang beragama punya persepsi yang baik akan iman dan Tuhan, mereka akan merasakan banyak manfaat dari spiritualitas. Namun, ia juga menyatakan, beragama yang ketat hingga menganggap Tuhan sebagai sosok yang mudah menghukum, mungkin akan berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Seseorang yang beriman dan punya tingkat religiusitas tinggi nyatanya menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan mental. Berikut hubungan iman dan kesehatan mental. Pertama, orang yang beragama bisa menangkal depresi. Sebuah penelitian tahun 2005 di Amerika Serikat menemukan orang yang religius memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Sebaliknya, mereka yang kurang religius memiliki level depresi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan orang beriman dinilai selalu berpikiran Tuhan akan memberikan jalan. Kitab suci juga membimbing mereka bagaimana harus bersikap dalam hidup. Ketika suasana sedang sedih, mereka tak segan untuk berdoa. Bahkan, kitab suci di beberapa agama secara gamblang memberi instruksi apa yang harus dilakukan ketika bersedih hati, seperti, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Berlindunglah engkau hanya kepada Dia. Dengan restu Dia dan hanya dengan mengingat Dia, hati akan menjadi tentram dan mencapai tempat yang kekal abadi. Tak heran, ketenangan yang dijamin oleh Tuhan dan diimani orang beragama menjadikan mereka bisa menangkal beban pikiran yang berujung depresi. Hal ini diperkuat oleh seorang teolog, Dr. Harold G. Koenig, yang menemukan 93 penelitian menunjukkan orang yang beriman punya sedikit gejala depresi. Kedua, orang yang beragama membantu menyembuhkan kecemasan atau anxiety. Sebuah studi pada 2013 menemukan pasien beragama lebih cepat sembuh dari anxiety. Sebaliknya, orang yang kurang religius menunjukkan lebih sulit mencapai kesembuhan dari penyakit mental. Keimanan dapat memberi harapan dan jaminan yang menumbuhkan optimisme. Semua agama menyeratkan segala hal harus dipasrahkan pada Tuhan. Jika menemukan kegagalan atau bimbang menentukan jalan, Tuhan merupakan jawaban. Orang beragama bersandar pada sosok Tuhan yang dipercaya mampu memberi solusi. Ketiga, religius membuat otak lebih tenang. Seorang neurosaintis Amerika, Dr. Andrew Newberg, melakukan penelitian pada 2010 bahwa berdoa mengaktifasi area otak yang bertanggung jawab pada rasa tenang dan mengurangi perasaan stres. Doa yang berulang-ulang dan ajaran tertentu bisa tertanam di pikiran manusia hingga merubah sikapnya menjadi lebih baik. Tak heran orang yang beragama cenderung lebih tenang menghadapi masalah. Keempat, keimanan mencegah perbuatan negatif. Orang yang beriman cenderung menghindari kegiatan yang merugikan dirinya, seperti obat-obatan terlarang atau alkohol. Dogma yang dianut dapat memberi dampak baik pada jasmani dan raga seseorang. Nah, itulah manfaat keimanan pada kesehatan mental seseorang.
Meski begitu, orang beragama juga bisa tetap mengidap masalah mental. Orang yang beragama secara keras mungkin tak bisa menerima dan membenci perbedaan keyakinan. Dr. Andrew Neuberg bahkan menyatakan perasaan benci pada orang beragama dapat meningkatkan hormon stres dalam otak. Orang konservatif agama juga seringkali tak percaya ahli. Saat mereka terpuruk atau punya kesehatan mental yang buruk, mereka menganggap bahkan Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Nah, itulah hubungan agama dan kesehatan mental. Yuk peduli dengan diri dan tetap jaga energi. Tetap semangat dan happy. Jangan tunda untuk like, komen, dan subscribe lebih baik. Dosis harian untuk informasi dan berita terkini untuk kamu yang ingin menjadi lebih baik.